Hai, ketemu lagi dengan saya Furida Lucy Siagian di vlog Math Classes. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data tunggal. Kita akan membahas tentang contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Materi yang pertama adalah min atau biasa kita sebut dengan nilai rata-rata. Adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rumus untuk mencari min atau menentukan nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut, di mana X bar itu adalah nilai rata-rata, N-nya adalah banyaknya data, dan sigma X itu adalah jumlah tiap data. Berikut contoh dari nilai rata-rata atau untuk menentukan min-nya. Yang pertama, nilai ulangan matematika 6 dari 6 siswa adalah 6,8, 7, 5, 7, dan 9. Tentukan nilai rata-ratanya. Jadi, kita sudah tahu sebelumnya untuk rumus dari nilai rata-rata itu adalah sigma X per N. Maksudnya sigma X itu adalah ini, tinggal kita jumlah saja. Sampai sini, jadi 6 ditambah 8, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, kita bagi dengan banyaknya data. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6. Kalau kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah ada 42 dibagi 6, maka nilai rata-ratanya adalah 7. Kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Nilai rata-rata ulangan matematika 8 siswa adalah 6,7. Jika nilai Vega digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 6,9. Berapakah nilai Vega? Nah, oke, di sini ada 8 siswa, nilai rata-ratanya 6,7. Jadi bisa kita tulis yang diketahui. N itu adalah jumlah siswanya, ada 8. Nilai rata-ratanya ada 6,7. Oke, terus katanya jika digabungkan berarti ini adalah X2 bar 6,9. Nah, banyaknya siswa di sini berapa? Karena Vega udah bertambah, maka dia menjadi 8 tambah 1, jadi 9 siswa. Seperti itu ya. Yang ditanya adalah berapa nilai Vega? Nah, seperti ini. Nah, caranya adalah untuk mencari nilainya, tinggal kita kalikan saja jumlah siswa yang kedua, kita kalikan dengan X bar yang kedua, baru dikurang jumlah siswa yang pertama dikali dengan X bar yang pertama atau nilai rata-rata. Maka 9 dikali 6,9 dikurang 8 dikali 6,7. Kita kalikan 9 dikali 6,9, hasilnya itu adalah 62,1. 8 dikali 6,7 adalah 53,6. Maka hasilnya adalah 8,5. Jadi artinya nilai Vega itu adalah 8,5. Kita lanjutkan ke contoh yang nomor 3. Nilai rata-rata ulangan matematika di kelas 12 TKJ adalah 84. Nilai rata-rata putra yang berjumlah 24 siswa adalah 85. Sedangkan nilai rata-rata siswa putri adalah 82. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa putri di kelas, gitu ya. Seperti tadi contohnya, kita tuliskan dulu yang diketahui. Nilai rata-rata ulangan berarti secara keseluruhan ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, nilai rata-rata kelas aja ya.
itu adalah 84. Nilai rata-rata putra berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Putra itu adalah 85. Jumlah siswanya, siswa putranya ada 24 siswa. Sedangkan nilai rata-rata putri berarti X bar putri itu adalah 82. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah siswa putri. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa jumlah dari keseluruhan siswa itu, satu kelas itu, atau bisa kita tuliskan adalah N kelas sama dengan berarti 24 ditambah X. Seperti ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah nilai jumlah siswa putrinya. Nah, ini bisa kita tuliskan rumusnya seperti ini. X kelas atau X bar kelas adalah sama dengan X bar putra dikali dengan jumlah putranya, baru ditambah dengan X bar putri dikali dengan N putrinya, terus per jumlah keseluruhan putra dan putri atau N kelas. Rata-rata kelasnya adalah 84. X bar putranya adalah 85 dikali N putranya 24 ditambah nilai rata-rata putrinya adalah 82, jumlah putrinya adalah X, N kelasnya adalah 24 ditambah X. Nah, setelah seperti ini bisa kita kalikan nih, 84 kali silang ya, 84 kita kalikan dengan 24. Jadi hasilnya adalah 2016 kalikan 84 dikali X maka ditambah 84X sama dengan 85 dikali 24 itu adalah 2040. 82 kali X adalah 82X. Nah, yang ini bisa pindah ruas ya. Jadi 84X dikurang 82X sama dengan 2040 dikurang 2016. Ini 84 dikurang 82 itu adalah 2X. Kalau kita jumlahkan sama dengan 24, maka X-nya adalah 24 dibagi 2, maka jumlah siswa putrinya adalah 12 orang. Seperti ini. Contoh soal nomor 4. Tinggi rata-rata 30 orang siswa adalah 155 cm. Jika ditambah 10 orang, maka tinggi rata-ratanya menjadi 154 cm. Tinggi rata-rata ke 10 orang siswa tersebut adalah berapa? Nah, seperti sebelumnya, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Tinggi rata-rata 30 orang, berarti ini jumlah siswa yang pertama ada 30. Tingginya adalah berarti X bar yang pertama 155 cm. Jika ditambah 10 orang berarti jumlah siswa yang bertambah adalah 10 orang. Maka tinggi rata-ratanya menjadi, nah ini maksudnya tinggi rata-rata per kelasnya ya. Jadi tinggi rata-rata kelasnya. Jadi seluruhnya itu 154 cm. Yang ditanya adalah tinggi rata-rata ke 10 orang tadi. Jadi X bar 2. Berapa sentimeter? Gitu kan ya. Oke. Kita bisa tuliskan rumusnya. Jadi ini X bar rata-rata kelas itu sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 dibagi jumlah siswa keseluruhan ya. Berarti N1 ditambah N2. Tadi rata-rata kelasnya adalah 154. X bar satunya 155 dikali 30 ditambah X bar 2-nya itu yang ditanya. N2-nya adalah 10. 10 ditambah 30 ditambah 10 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisa dikalikan silang, tapi di jumlah terlebih dahulu. Jadi 154 dikalikan dengan 40, maka hasilnya itu adalah 6160. 155 dikali 30, 4650. Ini kita kalikan 10 X bar 2.
Maka 10X bar 2 itu sama dengan 6.160 dikurang 4.650. Maka hasilnya adalah 1.510. Maka X bar 2-nya adalah 1.510 per 10. Ini bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 151 cm. Materi yang kedua adalah median atau biasa kita sebut dengan nilai tengah. Mencari median data tunggal adalah dengan cara mengurutkan data tersebut dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Materi yang kedua adalah median atau nilai tengah. Nah, untuk menentukan mediannya, jangan lupa terlebih dahulu yang dilakukan adalah mengurutkan data tersebut dari yang nilai yang paling kecil sampai yang terbesar. Baru mana yang ada di tengah-tengah itulah yang menjadi mediannya. Contohnya seperti ini. Di sini ada disediakan data. Nah, caranya kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Di sini kan ada 35. Kita urutkan dulu ya. Baru 40. Ini 40. Setelah itu 45. Setelah itu 51. Setelah itu 67. Setelah itu adalah 70, baru 71, baru 80, yang terakhir adalah 90. Seperti itu. Setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, baru kita hitung jumlahnya. Kita ambil yang ada paling tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebetulan 9 ya. Kita bagi 2 seperti ini. Kebetulan ganjil, maka yang di tengah adalah 67. Maka median itu biasa kita singkat dengan ME, maka mediannya adalah 67. Contoh yang nomor 2, hitunglah median untuk data berikut. Nah, caranya sama, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ya. Ini masih sama, dimulai dari 35, lalu 40, lalu 45, lalu 51, lalu 67, lalu 70, lalu 80, lalu 90. Setelah kita urutkan baru kita jumlah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kebetulan 8 nih. Jadi kita bagi 2 seperti ini, maka dia ada tersisa 51 dan 67. Maka mediannya adalah kita jumlah 51 ditambah 67 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 118 dibagi 2, maka dia adalah 59. Maka mediannya adalah 59. Materi yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai paling sering muncul. Materi yang terakhir adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau untuk menentukan modus, tidak usah kita urutkan terlebih dahulu. Tinggal kita lihat dari data itu, mana nilai yang paling sering muncul. Jadi contohnya di sini ada 2, 3, 5, 4, 5, 5, 2, 3, 5. Tinggal kita lihat di sini, 5-nya ada berapa? 5-nya ada 4 kali. Maka modusnya sama dengan 5. Hanya seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Tentukan modus dari data berikut. Nah, di sini sudah ada datanya 5, 2, 4, 3, 7, 6, 8. Cuman dari semua data ini mereka hanya muncul 1 kali. Tidak ada yang lebih. Maka jawabannya adalah modusnya itu tidak ada. Karena semuanya hanya muncul 1 kali. Contoh yang terakhir, di sini ada data 7, 6, 5, 6, 8, 9, 5. Nah, di sini 6-nya ada 2 kali, 5-nya juga ada 2 kali. Maka modusnya kita bisa tuliskan 6 dan 5. Seperti ini.
Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sarangi.